Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Taufik Baturrahman. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang telah saya pelajari mengenai sistem terdistribusi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 2 ini. Nah, yang pertama ada Fauzi Rizky Utama, yang kedua ada Muhammad Nazarul Awal, yang ketiga ada Dadan Taufik Baturrahman, saya sendiri. Yang keempat ada Fikri Nurzaman, dan yang terakhir ada Rafli Raka Pratama. Lanjut. Poin yang pertama ada gaya arsitektur. Nah, gaya arsitektur sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada layer arsitektur, yang kedua ada object based arsitektur and service oriented arsitektur, yang ketiga ada resort based arsitektur, dan yang terakhir ada publish subscribe arsitektur. Yang pertama layer arsitektur. Dalam layar arsitektur, komponen-komponen diorganisasikan dalam bentuk layar dan fungsi dan servisnya, di mana pada layar N atau pada layar yang di atas dapat diperbolehkan membaca layar N1 atau yang berada di bawahnya. Nah, prosesnya sendiri bersifat hierarki gitu, di mana proses alur dari atas ke bawah hanya diperbolehkan untuk request, dan dari bawah ke atas hanya diperbolehkan untuk menampilkan hasil dari request yang diterima. Contohnya sendiri ada pada jaringan gitu, di mana contohnya di mana server mengirim ping kepada klien gitu, dan kemudian akan dikirim melalui klien, dan hasilnya akan ditampilkan melalui echo pada sebagai respon dari ping dari server tersebut. Next. Selanjutnya ada object based and service oriented arsitektur. Nah, arsitektur berbasis objek ini di mana masing-masing objeknya sesuai dengan apa yang kita miliki ini didefinisikan sebagai komponen gitu. Dan komponen ini dapat memanggil komponen lainnya melalui prosedur pemanggilan gitu. Ya, yang menggunakan RPC, remote procedure call. Nah, arsitektur perangkat lunak ini cocok dengan sistem client server arsitektur. Contohnya itu ada pada web gitu, yang menggunakan API, di mana objek-objek yang ada di API tersebut dapat dipanggil dengan metode pemanggilan RPC. Kemudian yang ketiga ada resort based arsitektur. Nah, resort based arsitektur ini sering disebut juga dengan resort oriented arsitektur dan disingkat ROA. Nah, ROA ini dianggap sebagai arsitektur RESTful yang ditentukan oleh Roy Pending, yang merupakan salah satu penulis spesifik HTTP, di mana ada 4 karakteristik utama dari RESTful ini sendiri gitu. Yang pertama ada sumber daya diidentifikasi melalui skema penamaan tunggal, dan yang kedua semua layanan menawarkan antarmuka yang sama, dan paling banyak terdiri dari 4 operasi. Yang ketiga ada pesan yang dikirim ke atau dari layanan dijelaskan sendiri sepenuhnya. Dan yang terakhir ada setelah menjalankan operasi pada suatu layanan, komponen tersebut melupakan semua hal tentang pemanggil. Nah, dalam konsep ROA ini, sumber daya tidak hanya mencakup elemen infrastruktur informatika gitu, seperti server, komputer, dan perangkat lain, tetapi juga meliputi halaman web, script, dan halaman JSP, serta entitas-entitas lainnya. Contohnya sendiri gitu ada pada web service gitu, di mana di dalamnya ada prosedur pemanggilan yang contohnya sendiri ada post, get, delete,
dan sebagainya. Kemudian yang arsitektur yang keempat ada publish subscribe arsitektur. Nah, publish subscribe arsitektur sendiri merupakan sistem di mana publisher menggunakan service event to event dan subscriber bergabung dan subscribernya bergabung dalam jaringan pada sebagian event melalui proses subscription. Nah, sistem contohnya sendiri ada pada sistem e-commerce gitu, di mana penjual mempublish produknya dan kemudian sistem akan memberikan notifikasi kepada pembeli dan pembeli dapat mensubscribe dan mendapatkan notifikasi dari event yang ada. Nah, selanjutnya ada middleware organisasi. Middleware organization sendiri bersifat independen gitu dan dari keseluruhan bersifat independen dari keseluruhan organisasi sistem atau aplikasi terdistribusi. Nah, middleware sendiri bisa juga disebut protokol komunikasi yang mendukung layanan komunikasi aras tinggi. Nah, middleware juga bersifat mengikat aplikasi-aplikasi yang terpisah sehingga aplikasi-aplikasi yang berbeda-beda itu dapat berkomunikasi. Nah, dalam middleware sendiri ada beberapa organisasi gitu. Yang pertama, wrapper. Nah, wrapper sendiri atau sering dikenal dengan adaptor merupakan komponen khusus yang menawarkan antarmuka yang diterima oleh aplikasi klien dan fungsinya untuk memecahkan masalah antarmuka yang tidak kompatibel. Contohnya sendiri ada pada Corba yang merupakan object oriented middleware yang menggabungkan RPC, brokering, dan inheritance. Terus yang kedua ada interceptor. Nah, interceptor sendiri merupakan software yang bisa mengistirahatkan aliran kontrol biasa dan memperbolehkan eksekusi terhadap aplikasi khusus. Nah, contohnya sendiri ada pada server web, di mana urutan penggunaannya yaitu server web menerima URI dari browser, kemudian memetakannya ke file disk, membuka file, dan mengirim isinya ke browser. Nah, salah satu langkah ini dapat diganti atau diubah gitu. Misalnya dengan mengganti cara URI dipetakan ke nama file atau dengan memasukkan langkah baru yang dapat memproses konten file. Nah, yang keempat ada modifiable middleware. Nah, modifiable middleware sendiri gitu digunakan untuk memodifikasi middleware gitu. Nah, dalam memodifikasi middleware sendiri gitu diperlukan perubahan dinamis pada perangkat lunak yang berbentuk middleware. Nah, kita memerlukan setidaknya dukungan dasar untuk membuat dan membongkar komponen secara runtime dan tidak mengganggu sistem terdistribusi tersebut. Nah, untuk contohnya sendiri masih belum ada gitu karena modifiable middleware ini masih dalam tahap pengembangan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Pak Uji Rizky Utama akan membahas mengenai sistem arsitektur. Yang pertama ada centralized organization. Nah, di sini ada client server arsitektur. Jadi untuk client server arsitektur ini masing-masing komponennya itu memiliki peran sendiri-sendiri. Jadi klien hanya sebagai klien dan server pun demikian. Jadi hanya sebagai server. Untuk klien server arsitektur ini disebut juga request reply behavior. Karena apa? Karena bisa dilihat di gambar ini interaksinya itu klien meminta request ke server, kemudian layanannya disediakan dan kemudian di-reply kembali ke klien. Nah, yang pertama kali dibuat untuk simple atau untuk klien server arsitektur ini adalah membuat aplikasi layer atau dibuat beberapa layer, yaitu ada 3 layer. Yang pertama ada user interface level, yang kedua processing level, yang ketiga data level.
Nah, kalau diterapkan dalam search engine atau mesin pencari itu kurang lebih gambarannya seperti pada gambar berikut ini. Oke, next. Nah, selanjutnya yang kedua ada multi-tier arsitektur. Nah, tadi kan untuk secara umum si client server arsitektur itu sederhana ya. Jadi hanya ada satu klien dan juga satu server. Nah, bagaimana jadinya jika ada banyak klien dan hanya ditangani oleh satu server? Nah, mungkin itu akan apa ya, kerepotan lah si servernya. Nah, maka dari itu solusinya adalah dimodifikasi menjadi multi-tier arsitektur. Jadi pada intinya multi-tier arsitektur ini adalah menambah server baru di level aplikasi atau di processing level. Nah, jadi bisa dilihat ya interaksinya. Jadi ketika si klien itu meminta request, itu tidak langsung ke server, tetapi ke aplikasi server dulu. Nah, untuk aplikasi server ini bisa Apache, Nging, dan lain-lain. Jadi ya, kurang lebih interaksinya seperti gambar berikut ini. Nah, jadi hasil dari si multi-tier ini kita itu bisa apa ya, melakukan pemilahan dan juga pendefinisian ulang semua aplikasinya. Jadi kita bisa membagi menjadi dua mesin lah. Yang pertama ada klien mesin, yang kedua ada server mesin. Nah, untuk lebih jelas bisa dilihat di gambar berikut ini. Next, yang kedua ada decentralized organization. Nah, di sini disebut juga peer-to-peer system. Jadi di mana di sini itu si klien bisa menjadi server, begitu pula server bisa menjadi klien. Ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada peer-to-peer sistem terstruktur. Nah, jadi dalam peer-to-peer sistem terstruktur ini, setiap nodenya itu terorganisasi secara spesifik dengan terstruktur. Nah, secara umum gambarnya seperti gambar ini ya, seperti cincin. Ini bekerja dengan stable. Nah, jadi ketika nanti ada node baru yang masuk itu nanti akan diarahkan ke node terdekat, kurang lebih seperti itu. Oke, yang kedua ada peer-to-peer system tidak terstruktur. Nah, untuk peer-to-peer system tidak terstruktur ini, itu hasilnya menyerupai yang dikenal sebagai random graph. Mengapa? Karena nanti jika ada node baru, itu akan apa ya, secara acak memilih temannya. Jadi kan tadi terdekat, kalau tidak terstruktur ini secara acak itu dipilih. Yang ketiga, hierarchically organized peer-to-peer network atau super peer. Nah, untuk super peer ini di mana sistem nodenya itu mempresentasikan kumpulan dari beberapa peer, kemudian saling berinteraksi dalam kumpulan yang besar. Nah, bisa dilihat gambarnya ya. Nah, ini adalah kumpulan peer atau node dan salah satu nodenya itu menjadi super peer maksudnya. Jadi ketika nanti ada node baru itu akan diarahkan oleh si super peer ini. Kurang lebih seperti itu. Next, yang ketiga ada hybrid arsitektur. Ini ada dua bagian. Yang pertama ada edge server system. Nah, untuk edge server system ini kita sebut sebagai server yang berada di edge atau di pinggiran antara dua jaringan besar. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya seperti ini. Jadi si enterprise ini meminta ke ISP, ISP ke content provider, kemudian di sini disebarkan. Kurang lebih seperti itulah. Yang kedua ada kolaboratif distribute system. Nah, untuk kolaboratif distribute system ini salah satu contohnya adalah ini arsitektur ini BitTorrent. Nah, gambarnya seperti ini ya kurang lebih. Oke, next. Selanjutnya ada contoh arsitektur. Untuk contoh arsitektur mungkin tadi sudah disebutkan beberapa contohnya. Jadi ada di network file system, kemudian ada web. Selain dari itu ada seperti apa ya, aplikasi streaming seperti YouTube, Skype, terus aplikasi perpesanan seperti WA, email dan lain-lain. Nah, itu merupakan contoh arsitektur. Demikian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Muhammad Nazarul Awal masih dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang thread ya, dan bisa juga diartikan yaitu benang atau alur lah, sebuah penghubung sebuah proses gitu. Kita next. Apa sih thread itu? Ya, sudah tadi disebutkan. Thread itu bisa disebut juga benang gitu ya. Jadi thread itu adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Nah, kontrol thread ini biasanya tunggal, hanya memungkinkan satu proses saja pada satu waktu itu. Namun, sekarang sudah mulai banyak sistem informasi modern dan juga perkembangan teknologi yang semakin baik tentunya ya, yang telah memiliki konsep yang dikembangkan agar sebuah proses bisa dilakukan secara bersamaan atau bisa dilakukan banyak proses gitu. Nah, hal itu sekarang disebut
yaitu multi-thread ya. Nah, banyak keuntungan dari multi-thread ini gitu ya, meliputi peningkatan respon pastinya dari pengguna, pembagian sumber daya proses juga, ekonomis juga, kemampuan untuk mengambil keuntungan dari arsitektur multiproses juga. Nah, thread merupakan unit dasar dari penggunaan sebuah CPU gitu ya. Mungkin bisa dilihat di sini ya. Nah, ini juga gambaran dari thread ya. Di sini thread sebagai penghubung terhadap sebuah unit gitu ya, sebuah core. Nah, di sini ada juga gambarnya ya. Bisa dibandingkan gitu antara single thread proses dan juga multi thread. Nah, ketika kita menggunakan single thread proses, maka dalam satu waktu hanya bisa menjalankan satu proses saja. Ibaratkan kita menjalankan kode data, mengambil file atau transfer file, bahkan register hingga start juga hanya dalam satu proses saja dan satu waktu. Nah, sekarang sudah ada multi-thread proses. Hal ini bisa meningkatkan sebuah proses, meningkatkan kinerja dan juga lebih efektif tentunya ya, dan ekonomis juga gitu, karena bisa menjalankan langsung banyak proses. Ini gambarnya ya, bisa satu waktu. Oke. Selanjutnya, bagaimana pengimplementasiannya? Nah, di sini ada core ya. Kita diimplementasikan dalam sebuah proses, dalam sebuah CPU misalnya. Multi-core di sini. Ada juga ini mungkin multi-core. Nah, multi-core ini merupakan inti unit yang membaca dan menerima instruksi. Nah, dari mana membaca dan menerima instruksi tersebut? Nah, thread inilah yang menyampaikan instruksi, yang menyampaikan proses terhadap core untuk dibaca, untuk dibaca dan diterima proses tersebut atau instruksi tersebut. Ya, nah, pada dasarnya setiap proses hanya dapat mengeksekusi satu instruksi pada satu waktu. Ini ya, satu waktu hanya satu instruksi. Nah, selanjutnya datanglah sekarang yang tadi disebut dengan multi-thread gitu ya. Jadi lebih mudah dan juga lebih efisien gitu karena bisa membaca berbagai langsung proses. Banyak proses yang bisa dijalankan. Ini implementasinya dalam sebuah CPU ya, thread itu. Oke, mungkin bisa dilihat juga di sini, bisa saya jelaskan tentang cara kerja core-nya. Core atau kita sebut dengan inti adalah pemrosesan dalam sebuah prosesor. Nah, cara kerjanya itu menggunakan ALU, Arithmetic Logic Unit, untuk melakukan operasi matematiknya. Lalu kemudian memindahkan data dari suatu memori ke memori lainnya. Nah, dengan apa? Dengan thread tersebut memindahkannya. Sebagai perantara, hanya sebagai benang itu disebutnya thread. Lalu membuat keputusan serta menjalankan instruksi lainnya. Nah, itu merupakan pengimplementasiannya. Ya. Nah, keuntungan thread. Apa aja keuntungan thread ya? Nah, di sini ada 4 keuntungan thread. Yang pertama, tentang responsi. Yang sudah tadi disebutkan ya, ketika sekarang thread memiliki multi-thread, maka responsi lebih cepat juga. Gitu. Lalu ekonomis pastinya. Dan berbagi sumber daya lebih cepat. Lebih banyak. Dan juga lebih bisa menampung segala kebutuhan gitu. Lalu utilisasi arsitektur multiproses. Oke, selanjutnya tentang virtualisasi. Nah, apa sih virtualisasi itu? Mungkin saya jelaskan. Mungkin singkatnya,
Virtualisasi itu merupakan salah satu teknologi yang dapat membagi satu server menjadi beberapa sistem operasi yang dapat berjalan secara bersamaan. Jadi ada satu server, namun terbagi menjadi beberapa OS gitu ya. Tapi dapat juga berjalan secara bersamaan gitu. Nah, salah satu contoh kecil dari virtualisasi adalah VirtualBox mungkin ya. Di situ kan ada sistem operasi yang berjalan. Namun juga kita bisa menjalankan VirtualBox tersebut menjalankan sistem operasi juga. Jadi ada sistem operasi dalam sistem operasi yang saling bekerja bersamaan gitu ya. Nah, itu salah satu contoh kecilnya gitu ya, contoh mudahnya. Oke, mungkin ini contoh besarnya gitu ya. Di sini kan ada server. Nah, mungkin dalam server ini setiap komputer yang terhubung ke dalam server ini berbeda sistem operasinya. Bahkan saling terhubung tapi tetap saling berjalan juga walaupun berbeda sistem operasinya gitu. Mungkin di sebuah perusahaan besar ya ini bisa digunakan ya, mungkin ada yang menggunakan Windows, Linux dan lainnya gitu ya. Nih, merupakan virtualisasi. Ini juga gambarannya ya. Ada program, interface A, hardware atau software sistem A. Lalu di sini juga terhubung dalam sistem B atau hardware B gitu ya. Tapi tetap bisa dijalankan prosesnya bersamaan. Nah, virtualisasi ini juga terbagi dua jenis gitu. Ada virtualisasi secara penuh dan virtualisasi secara paruh. Virtualisasi penuh ini yaitu mensimulasikan secara lengkap hal-hal yang mendasari suatu perangkatnya. Nah, sedangkan virtualisasi paruh hanya mensimulasikan beberapa hal dari perangkat tersebut saja gitu. Nah, pada prosesnya gitu, virtualisasi paruh lebih mudah pastinya ya dijalankan daripada virtualisasi penuh. Gitu. Namun katanya virtualisasi paruh ini memiliki kekurangan juga dalam hal compatibility atau kesesuaiannya. Nah, selanjutnya ada jenis virtualisasi. Di sini yang pertama itu network virtualization. Ya. Contohnya seperti di virtual LAN gitu ya, atau virtual IP untuk clustering dan multilink juga. Nah, selanjutnya ada memory virtualization. Contohnya seperti pooling memori dari node-node di cluster. Lalu ada grid computing. Ini tuh sebuah sistem komputasi yang terdistribusi memungkinkan seluruh sumber daya atau resource dalam jaringan seperti pemrosesannya, bandwidth jaringannya, dan juga kapasitas media penyimpanan yang membentuk sebuah sistem tunggal secara virtual gitu. Jadi bisa saling terhubung setiap resource-nya ke dalam sebuah server tersebut yang dinamakan grid computing gitu. Selanjutnya ada application virtualization seperti Docemo atau Wine gitu. Ada juga storage virtualization dan platform virtualization seperti virtual komputer. Nah, ada beberapa contoh software yang populer juga digunakan untuk virtualisasi seperti VMware ya. Di sini jadi tampilkan gambarnya habis. Oke, mungkin dijelaskan saja ya. VMware juga ini dikenal sebagai pelopor dalam software virtualisasi gitu. VM ini mungkin kepanjangan dari virtual machine gitu ya. Software desktop dapat berjalan pada Microsoft Windows, Linux, dan macOS. Nah, selanjutnya ada juga Microsoft Hyper-V atau lebih dikenal dengan Windows Server Virtualization ya. Merupakan virtualisasi yang bersifat hypervisor based untuk sistem 64-bit ini. Nah, Microsoft ini menyatakan bahwa produk ini merupakan suatu usaha dari Microsoft untuk menyediakan sebuah sistem operasi terbaik yang mendukung teknologi virtualization. Nah, selanjutnya yang tadi sudah disebutkan dari awal yaitu VirtualBox gitu ya, di mana kita bisa menjalankan sebuah sistem operasi dalam sistem operasi gitu. Nah, digunakanlah dengan aplikasi atau software VirtualBox. Mungkin
Itu ya penjelasan dari thread dan juga virtualisasi. Selanjutnya di sini ada client. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Nur Zaman, NIM 118700533. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3.3 yaitu klien. Yang pertama ada antarmuka pengguna jaringan. Tugas utama mesin klien adalah menyediakan sarana bagi pengguna untuk berinteraksi dengan server jarak jauh. Untuk melakukan interaksi server jarak jauh ini ada dua cara. Yaitu yang pertama, mesin klien akan memiliki file mitra terpisah yang dapat menghubungkan layanan melalui jaringan. Contohnya pada kalender yang berjalan pada smartphone pengguna, yang perlu disinkronkan dengan remote atau pengendali jarak jauh. Di sini level aplikasi protokol akan menangani sinkronisasi. Jadi antara mesin klien dan juga mesin server, yang melakukan sinkronisasi adalah aplikasi protokol. Itu seperti di gambar. Lalu cara kedua yaitu dengan akses langsung ke layanan jarak jauh dengan menawarkan menggunakan antarmuka pengguna yang mudah. Secara efektif ini berarti mesin klien hanya digunakan sebagai terminal tanpa perlu penyimpanan lokal. Dalam kasus antarmuka pengguna jaringan, semuanya diproses dan disimpan di server. Jadi untuk melakukan sinkronisasi tidak lagi menggunakan aplikasi, melainkan diproses dan juga disimpan di server. Di sini middleware dan lokal mesin klien dan juga mesin server. Sedangkan mesin klien hanya digunakan sebagai terminal tanpa perlu penyimpanan lokal. Lalu ada perangkat lunak sisi klien. Untuk transparansi distribusi, perangkat lunak klien terdiri lebih dari sekadar antarmuka pengguna. Jadi di sini pada sisi klien juga terdapat bagian pemrosesan dan tingkat data dalam aplikasi klien server dijalankan pada sisi klien juga. Jadi pemrosesan datanya dijalankan pada sisi klien. Kelas khusus dibentuk oleh perangkat lunak klien yang disematkan. Seperti untuk anjungan tunai mandiri atau ATM, mesin kasir, pembaca barcode, TV set box, dan lain-lain. Dalam kasus ini, antarmuka pengguna adalah bagian yang relatif kecil dalam perangkat lunak. Selain antarmuka pengguna dan perangkat lunak terkait aplikasi lainnya, perangkat lunak klien terdiri dari komponen untuk mencapai transparansi distribusi. Idealnya, klien tidak boleh sadar bahwa ia sedang berkomunikasi dengan proses jarak jauh. Jadi, klien tidak boleh sadar bahwa yang dia lakukan pada saat itu adalah berkomunikasi dengan proses jarak jauh. Banyak sistem terdistribusi menerapkan transparansi replikasi melalui sisi klien. Misalnya, sistem terdistribusi dengan server yang direplikasi. Replikasi tersebut dapat dicapai dengan meneruskan permintaan ke setiap replika. Perangkat lunak sisi klien dapat secara transparan mengumpulkan semua tanggapan dan meneruskan satu tanggapan ke aplikasi klien. Jadi di sini mesin klien ya akan menghandle di sisi klien akan menghandle request aplikasi dari aplikasi klien lainnya. Jadi di sini akan ditampung semua request aplikasi lalu akan diteruskan satu tanggapan ke aplikasi klien lainnya seperti itu, seperti pada gambar. Mungkin sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah dan kurang jelas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali lagi kita akan sekarang membahas tentang poin 3.4 yakni tentang server ya. Nah, di sini ada tiga pembahasan yakni permasalahan desain umum server.
Yang kedua server objek, dan yang ketiga yakni server cluster. Di mana masalah desain umum server ini bisa kita poinkan ada 4 poin, yakni concurrent server versus iterative server, yang kedua contactless server, yang ketiga interupsi server, dan yang keempat stateless server versus stateful server. Yang kedua yakni survei objek, maksud saya server objek, dan yang ketiga server cluster. Nah, lanjutkan. Di sini ada gambar concurrent server versus iterative server. Nah, di mana yakni terdapat beberapa cara ya untuk mengatur server ini. Misalnya ada 2. Nah, ada iterative server maupun concurrent server. Nah, dalam kasus iterative server, server itu sendiri menangani permintaan salah satu atau misalnya dalam hal tersebut, dan jika diperlukan bisa dikembalikan ke respon ke permintaan klien atau dimaksudkan dengan yang mengakseskan server tersebut. Sedangkan concurrent server yakni tidak akan menangani permintaan itu sendiri, yakni tidak maksudkan tidak menangani permintaan dari klien menuju server. Nah, namun di sini dari klien ke server itu diteruskan kepada thread atau U-test terpisah atau proses yang lain. Setelah itu si concurrent ini akan menunggu permintaan masuk berikutnya. Seperti itu perbedaannya. Oke, lanjut kepada contacting server of endpoints. Nah, di sini nih ini ya. Nah, masalah dari contacting a server yakni misalnya ketika klien atau misalnya penghubung menghubungi server, dalam semua kasus diantaranya ya, klien mengirim permintaan ke titik akhir atau disebut juga dengan endpoints. Endpoints, di mana disebut juga port. Lalu bagaimana cara klien tahu titik dari suatu layanan? Nah, di sini pendekatannya kita memulai dengan menetapkan titik akhir. Di sini ada titik akhir dari suatu secara global ya, secara global. Nah, banyak layanan yang tidak menentukan atau tidak memerlukan titik akhir yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya server hari, server waktu, dan lain sebagainya ya, yang hanya dapat menggunakan titik akhir yang ditetapkan secara dinamis oleh sistem operasi lokalnya. Oke, next. Nah, kita menuju stateless server versus stateful server. Nah, di sini masalah desain terakhir yang penting adalah apakah server tersebut stateless atau tidak. Nah, di sini kita akan dilihat dan memahami apa arti stateless server versus stateful server. Nah, stateless server tidak menyimpan informasi tentang keadaan kliennya dan dapat mengubah statusnya sendiri. Contohnya pada server ya web yang tidak memiliki state, yaitu hanya menanggapi HTTP yang masuk permintaan, seperti mengunggah file server, maksudnya dari file ke server, atau yang paling sering itu kita untuk mengunduh atau mengambil file. Nah, ini disebutnya stateless service seperti itu, atau stateless server. Kemudian yang kedua yakni stateful service, yang dimana umumnya memelihara informasi yang persisten pada kliennya, dengan arti bahwa informasi tersebut perlu dihapus secara eksplisit oleh server. Contohnya misalnya ada cache. Nah, cache itu akan namanya terkumpul dan otomatis bila kita menghapus akan terhapus di sini. Seperti itu. Oke, next. Nah, di server objek sekarang. Server objek bertindak sebagai tempat di mana objek hidup. Sebuah objek terdiri dari 2 bagian, yaitu data yang mewakili statusnya dan kode untuk menjalankan metodenya. Seperti itu ya. Juga ada perbedaan cara server objek memanggil objeknya. Misalnya dalam satu server atau server multi-thread, setiap objek dapat diberi U-test atau thread yang terpisah atau U-test terpisah dan digunakan untuk
melakukan setiap permintaan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada objek adapter. Nah, di sini objek adapter ini mendukung kebijakan aktivasi yang berbeda hanya dengan mengonfigurasinya saat menjalankan atau saat runtime. Misalnya dalam Cobra Compliant sistem, dia mungkin untuk menentukan apakah objek harus terus ada atau adapter yang terkait berhenti, seperti itu ya. Nah, ini contoh tadi. Nah, distribute server. Di sini ada ide balik dasar di balik distribusi server, yakni bahwa klien mendapatkan keuntungan dari server yang kuat, berkinerja tinggi dan stabil, dengan dikelompokkannya mesin yang lebih sederhana secara transparan ke dalam klaster dan tidak bergantung pada ketersediaan satu mesin. Misalnya, klaster ini dapat dikonfigurasi secara dinamis dari mesin end user seperti dalam kasus sistem terdistribusi kolaboratif. Oke, sekarang next ke 3,5 ke migration kode. Nah, saya membahas tentang 2 migrasi ya. Nah, migrasi kode itu yakni kita memindahkan proses yang sedang berjalan ke mesin lain menuju ke proses lainnya. Alasan itu selalu karena kinerja ya. Beban seringkali dinyatakan dalam istilah panjang antrian CPU atau pemakaian CPU. Selain alasan kinerja, alasan penting untuk mendukung migrasi kode yakni meningkatkan fleksibilitas yang jika akan ditingkatkan dapat mengunduh perangkat lunak yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan server tertentu secara dinamis. Seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan lagi kepada moderator.